Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini gimana nih kabarnya? Apakah sehat selalu? Sehat selalu. Apakah baik-baik saja? Apakah sehat nih? Ada yang sakit kah atau gimana gitu? Sehat lah ya. Bismillah sehat. Ya, mungkin bisa di on cam ya kalau mau on cam gitu. Nah, good good good. Nah, oke. Um, Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang daring ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua nih. Tapi kayaknya masih ada yang belum datang ya. Jadi kayaknya masih ada beberapa yang belum masuk. Jadi nanti Bapak kirim apa Google Form untuk absennya ya. Oke. em, Hari ini ada yang masih ingat gak kemarin itu materi materi sebelumnya itu apa nih? Ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Atau pada lupa nih ya? Waduh. Oke, jadi kemarin itu kita kan belajar tentang mikroorganisme. Nah, kita mengingat-ingat kembali nih. Ada yang masih ingat gak sih mikroorganisme itu apa sih? Ada yang masih ingat kah? Saya, Mikroorganisme. Pak, Oke, silahkan Mbak Alfi. mikroorganisme itu adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Oke, bagus sekali. Nah, jadi mikroorganisme itu emang makhluk yang kecil-kecil. Nah, di hari ini tuh kita belajar bioteknologi. Nah, keduanya itu nyambung ya. Jadi bioteknologi itu memanfaatkan makhluk-makhluk terkecil itu untuk membuat sebuah produk. Nah, di sini ada yang sebentar. Sebelum kita masuk ke sana, di sini pembelajaran itu memiliki tujuan itu. Nah, ada tiga tujuan itu. Yang pertama, siswa dapat merumuskan definisi bioteknologi konvensional dengan tepat. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan prinsip fermentasi dan jaringan sebagai teknik bioteknologi konvensional. Terus yang ketiga itu siswa dapat memberi minimal tiga contoh produk hasil bioteknologi konvensional di sekitar kalian gitu. Nah, tadi sampai mana sih? Oke, tadi kan udah bahas mikroorganisme sedikit kan. Nah, sama bioteknologi sedikit. Nah, em, kalian di sini ada yang pernah makan tempe gak? Tempe atau mungkin tahu ya, tempe lah, tempe keju gitu. Ada yang pernah makan kah? Pernah. Pernah. Oke. Em, nah, kira-kira tuh tempe itu tuh bahan dasarnya apa sih? Bahan dasar dari tempe itu? Bahan dasar tempe ya kira-kira apa? Kedelai, kedelai, Oke, kedelai. kedelai, mantap. Nah, dalam bioteknologi itu, nah dari bahan baku dari kedelai itu kok bisa berubah jadi tempe? Nah, itu prosesnya itu memanfaatkan bioteknologi. Nah, di sini Bapak ngasih kasus nyata nih. Di sini ada nato, terus ada tempe, sama ada keju. Nah, dalam kasus ini, nah mereka ini bisa dibilang hasil produk bioteknologi itu. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kalian agar kalian itu bisa
mempelajari lebih dalam akan hal ini, Bapak akan bagi di grup. Oke, tunggu sebentar. Wait. Tunggu sebentar, Bapak kirim dulu ke grup. OKPD. Aha, this one. Nah, ini dia LKPD-nya ya. Nah, di sini LKPD Bioteknologi. Oke, Bapak jelaskan dahulu ya. Ini di sini ada pendahuluan yang tujuannya sama seperti yang tadi di PPT itu sama. Terus ada orientasi ini yang seperti tadi itu yang kasus nyata gitu. Sorry. Ada kasus nyata nih yang ada makro, ada tempe, sama ada keju. Nah, yang mengorganisasi ini kalian itu nanti membentuk kelompok. Nah, setiap kelompok itu 4 sampai 5 siswa. Nah, terus ada pembagian tugas, itu ada ketua untuk memimpin diskusi, terus ada sekretaris untuk mencatat hasil dan membuat laporan. Terus ada peneliti itu nanti yang untuk mencari informasi dari buku atau internet gitu. Nah, terus ada penyaji, dia nanti menyiapkan mind mappingnya. Terus instruksi kerjanya itu kalian baca dan pahami skenario di atas. Nah, terus diskusikan pertanyaan kunci antara anggota. Terus yang terakhir mengerjakan soal-soal penyelidik berikut secara bersama. Nah, di sini eh, ada soal penyelidik nih, ada 4 nomor saja. Nah, 4 nomor ini kalian bisa kerjakan dengan kelompok kalian yang kemarin sudah dibentuk itu. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? 5 menit, 5 menit cukup lah ya. Harusnya cukup. Oke, bisa mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, mungkin sudah waktunya sudah habis ya. Eh, sudah selesai, mungkin langsung saja nih dari kelompoknya Mbak. Bentar, Mbak Silvi ada di room nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Ya mungkin eh yang satu kelompok sama Mbak Silvi, Mbak Aulia Kesha, mungkin bisa ada di room kah, Mbak Aulia Kesha? Ada, Pak. Oke, silakan jawab yang nomor 1 ya. Ya, Pak, sebentar. Siap, Silvi. Yang nomor satu, apa pengertian dari bioteknologi konvensional? Nah, menurut kelompok saya atau jawaban kelompok saya itu, bioteknologi konvensional adalah pemanfaatkan mikroorganisme, sel, atau enzim secara langsung dalam proses industri untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Oke, bagus sekali ya. Terus sekarang nomor 2 kelompoknya Mbak Alfi, silahkan. Mbak Alfi ada di grup? Ada, Pak. Oke, silahkan. Sebutkan mikroba atau enzim utama pada masing-masing produk dari natto, keju, tempe, dan perannya. Yang pertama pada natto, mikrobanya itu Bacillus subtilis var. Ini menguraikan protein kedelai menjadi peptida pendek. Kemudian pada keju, enzim rennet
menggumpalkan protein kasein dalam susu sehingga terbentuk dadih. Kemudian pada tempe itu kapang Rhizopus oligosporus itu memecah karbohidrat dan protein kedelai. Oke, bagus sekali ya dari kelompoknya Mbak Alfi. Terus yang nomor 3 itu kelompoknya Mbak Rohama. Apakah Mbak Rohama sudah ada di grup? Ada di sini? Ada Pak. Oke, silahkan. Nomor 3, bandingkan suhu dan waktu ideal untuk menghasilkan natto, keju, dan tempe berkualitas. Yang pertama, fermentasi natto berlangsung paling baik pada suhu sekitar 40 derajat Celcius dengan durasi 18-24 jam. Yang kedua, proses pembuatan keju memerlukan suhu antara 30-37 derajat Celcius untuk tahap koagulasi. Kemudian dilanjutkan pematangan pada suhu 10 hingga 15 derajat Celcius. Sedangkan fermentasi tempe idealnya dilakukan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Begitu, Pak. Ya, bagus sekali ya jawaban nomor 3. Terus sekarang nomor 4 nih, kelompoknya Mbak Marwah. Apakah Mbak Marwah ada di grup nih? Mbak Ada, Marwah. Pak. Oke, silahkan nomor 4. Yang nomor 4 itu sebutkan satu manfaat utama dan satu tantangan dalam memproduksi setiap produk fermentasi. Yang pertama itu ada natto. Manfaat utamanya adalah kandungan vitamin K2 dan enzim natto kinase yang mendukung kesehatan jantung. Yang kedua, keju memberikan sumber kalsium dan protein berkualitas tinggi dengan variasi rasa dan tekstur yang luas. Yang ketiga, tempe merupakan sumber protein nabati lengkap yang mudah dicerna sehingga cocok sebagai pengganti protein hewani. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Oke, dari keempat nomor ini udah pada sama kan? Atau ada yang berbeda nih? Dari keempat nomor tersebut. Artinya sudah sama semua ya, sudah aman ya. Oke, lanjut ke ini kan sudah penyelidikan, sekarang masuk ke menyajikan hasil. Nah, di sini kalian secara kelompok itu buat mind mapping gitu, mind mapping. Yang memuat itu ada definisi bioteknologi konvensional, terus ada 3 cabang utama, natto, keju, sama tempe. Terus untuk tiap cabang itu masukkan mikrobaenzim, kondisi fermentasi, manfaat. Terus medianya itu bisa Canva atau aplikasi digital lain. Oke, bagi yang sudah selesai silahkan dikirim di grup ya. Pak kasih waktu 5 menit cukup ya. Lo udah ini kan belum? Ini apa berkenan milik Mas Ubay ini sudah mengirim nih kelompoknya Mas Ubay. Sudah, Pak. Bapak tampilkan dulu ya sebentar. Um, where is it? Nah, wait, 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 wait. Oke, ini bisa dijelaskan Mas Ubay, silahkan. Baik, Pak. Di atas itu saya menyebutkan adanya pemanfaatan mikroorganisme, sel, atau enzim secara langsung untuk menghasilkan produk bermanfaat. Lalu di bawahnya itu bioteknologi konvensional. Yang pertama ada natto, mikroorganisme Bacillus subtilis, lalu lama fermentasinya yaitu 18-24 jam. Yang ketiga ciri khas, tekstur lengket, aroma khas, lalu bahan dasarnya itu kedelai, manfaatnya yaitu tinggi vitamin K2, enzim natto kinase. Lalu selanjutnya yang kedua keju,
Mikrobanya itu bakteri Lactococcus, Lactobacillus, lalu lama fermentasinya yaitu 1 sampai 6 bulan. Ciri khasnya rasa gurih, tekstur padat. Lalu bahan dasarnya yaitu susu, manfaatnya sumber protein dan kalsium tinggi. Selanjutnya tempe. Tempe itu mikroorganismenya Rhizopus oligoporus. Lalu lama fermentasinya itu 24 sampai 48 jam. Ciri khasnya padat berpori, lapisan putih, bahan dasarnya kedelai, lalu manfaatnya sumber protein nabati mudah dicerna. Begitu, Mbak. Oke, bagus sekali ya. Mind mappingnya sudah didesain dengan sangat mantap gitu. Oke, kita kembali ke LKPD lagi. Bentar. Where is LKPD? Waduh. LKPD. Mana LKPD? Nah, this one. Hmm, Oke, apakah sudah terlihat nih LKPD-nya? Sudah ya? Nah, di sini yang terakhir mengevaluasi. Nah, di sini kalian buat kesimpulan karena tadi saya sudah minta buat kesimpulan nih dari eh, kelompoknya Mbak Dian. Apakah ada di room nggak ya Mbak Dian? Oh, sepertinya Mbak Dian masih belum hadir ya. Ya, mungkin bisa. Wih. Ya, mungkin bisa Mbak Umi, silahkan yang satu kelompok membacakan kesimpulannya. Mbak Umi ada di room kah? Ada sebentar, Pak. Oke. Untuk kesimpulannya, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroba dan enzim secara langsung untuk menghasilkan berbagai produk fermentasi bernilai tambah. Nato memanfaatkan Bacillus subtilis untuk menghasilkan tekstur lengket dan kandungan nutrisi tinggi. Keju membutuhkan enzim rennet dan bakteri asam laknat untuk membentuk gumpalan serta cita rasa khas. Sedangkan tempe bergantung pada kapang Rhizopus untuk mengikat dan mengubah kedelai menjadi struktur padat berpori. Masing-masing produk memiliki kondisi fermentasi khusus serta tantangan produksi tersendiri, tetapi semuanya menunjukkan bagaimana proses alami dapat dioptimalkan dalam industri pangan. Gitu Pak, kesimpulan dari kelompok kami. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Oke, jadi karena ini LKPD sudah selesai semua, jadi Bapak akan eh, men, apa ya, menyimpulkan, menarik semua yang telah kita pelajari hari ini. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah bioteknologi konvensional itu adalah pemanfaatan mikroorganisme sel atau enzim secara langsung untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Nah, memahami dengan baik prinsip fermentasi di mana mikroba mengubah substrat menjadi bahan baru, seperti prinsip kultur jaringan untuk memperbanyak sel atau tumbuhan secara aseptik. Seperti itu. Oke, dikarenakan pembelajaran hari ini sudah selesai nih. Oke, Bapak beri, karena sudah selesai, Bapak beri, oh wait. Bapak beri tugas nih ya untuk minggu depan nih. Nah, kalian
bisa mengerjakan buku paket halaman 104 yang pilihan ganda saja untuk minggu depan. Nah, untuk minggu depan itu juga materi minggu depan itu bioteknologi modern. Jadi kalian bisa dipersiapkan terlebih dahulu soal materi tersebut. Oke, sebelum menutup kelas hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.